hari ini anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak kelas 3 kita akan sama-sama belajar tentang materi ibadah sholat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, setelah berdoa, materi yang kita pelajari hari ini sesuai yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang ibadah sholat. Ada yang tahu apa itu ibadah sholat? Ibadah sholat secara bahasa artinya adalah doa, dan secara istilah adalah serangkaian perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari berapa kali ya kita sholat? Perintah Allah untuk sholat fardu sehari ada 5 kali. Yang pertama, subuh di pagi hari sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, zuhur di siang hari sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, asar di sore hari sebanyak 4 rakaat. Yang keempat, maghrib di senja hari sebanyak 3 rakaat. Dan yang terakhir, sholat isya sebanyak 4 rakaat. Nah, materi selanjutnya yakni materi tentang tata cara sholat. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika sholat adalah berdiri tegak menghadap ke kiblat. Sebelum takbiratul ihram, kita berdiri menghadap kiblat sambil mengukuhkan niat di dalam hati untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh niat sholat subuh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tata cara sholat yang selanjutnya yakni takbiratul ihram. Ketika melakukan takbiratul ihram, kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari tangan lurus dan ibu jari disejajarkan dengan daun telinga. Kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setelah itu, kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Berikutnya, kita melakukan ruku. Ruku diawali dengan mengangkat kedua belah tangan seperti ketika melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketika ruku, posisi punggung dan kepala sejajar membentuk garis lurus. Kedua telapak tangan berada tepat di lutut. Kedua lengan tangan diupayakan selurus mungkin. Adapun bacaan ruku yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tata cara sholat selanjutnya yakni gerakan i'tidal, yaitu berdiri tegak dari ruku seraya mengangkat kedua belah tangan seperti ketika takbiratul ihram. Adapun bacaan i'tidal adalah Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selanjutnya yakni sujud. Cara sujud yang pertama, meletakkan kedua lutut dan jari jemari kedua kaki di atas sajadah atau tempat sujud. Kemudian disusul dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sajadah. Diteruskan dengan merapatkan dahi dan hidung di atas sajadah. Posisi kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Kemudian meregangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku terangkat ke atas, tidak boleh menempel di lantai. Kemudian membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Tata caranya, duduk di atas telapak kaki kiri sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut, kemudian membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya yakni membaca tasyahud awal dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri sedang kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah. Jari telunjuk kanan diacungkan sementara jari-jari lain menggenggam. Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Tata cara sholat selanjutnya yakni tahiyat akhir yang dilakukan dengan cara duduk tawarruk
yakni duduk dengan cara menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan bertumpu pada ujung jari yang dilipat ke bawah menghadap ke kiblat. Mengacungkan jari telunjuk kanan, sementara jari-jari lain menggenggam seperti tasyahud awal. Membaca tasyahud atau tahiyat dan sholawat seperti yang dibaca pada tasyahud atau tahiyat awal. Dan kemudian tata cara sholat yang terakhir yakni salam. Tata cara salam, mengucap salam seraya telunjuk kanan ditarik kembali dan menoleh ke arah kanan hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang. Diteruskan dengan mengucapkan salam kembali seraya menoleh ke arah kiri hingga pipi kiri kelihatan dari belakang. Nah anak-anak, setelah memperhatikan tata cara sholat tadi, mari kita praktekkan sholat yang baik dan benar bersama orang tua kalian. Dan jangan lupa tulis macam-macam rukun sholat di buku tugasmu. Berikutnya kita belajar tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama, sholat adalah ibadah yang nanti ketika hari kiamat menjadi ibadah yang pertama kali dihisab. Yang kedua, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Dan yang keempat, sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Materi kita yang terakhir yakni tentang hikmah ibadah sholat. Yang pertama, sholat mengajarkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Yang ketiga, sholat mengajarkan kita untuk hidup bersih. Yang keempat, sholat mengajarkan kita untuk rendah hati. Dan yang kelima, dengan beribadah sholat, kita dapat menjalin kebersamaan dan persatuan. Nah, sekarang ayo cari dan temukan perilaku sehari-hari yang menunjukkan hikmah dan keutamaan sholat yang ada di sekitarmu. Mintalah petunjuk gurumu melalui media yang sudah disediakan. Demikian pembelajaran kita hari ini terkait dengan ibadah sholat. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.